Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Aziz dengan NIM 2119538. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari STIMIK YMI Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan dari studi kasus yang telah diberikan dari dosen kepada mahasiswanya. Saya mendapatkan judul pengembangan sistem pakar untuk penilaian risiko investasi dengan algoritma SVM atau support vector machine. Nah, di sini dilatar belakangi oleh dunia investasi. Dalam penilaian risiko itu merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan untuk kita berinvestasi. Nah, resiko investasi itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, politik, dan hubungan objek investasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu para investor untuk menilai risiko investasi yang lebih akurat dan efisien. Ini latar belakangnya seperti ini. Kemudian dari masalah ini ada contoh seorang investor bernama Andi ingin menginvestasikan sejumlah uang dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Nah, ini meskipun Andi memiliki pengalaman investasi, dia menghadapi kesulitan dalam menilai risiko terkait dengan investasinya, terutama mengingat pasar keuangan dalam berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi nilai investasi. Dan Andi membutuhkan sebuah sistem untuk membantunya dalam memprediksi berdasarkan kondisi pasar saat ini dan historisnya. Dan tujuan dari pengembangan sistem pakar ini untuk menyediakan sebuah tool atau platform atau aplikasi yang dapat membuat investor dalam melakukan penilaian risiko investasi itu sendiri. Dan tool atau platform ini diharapkan dapat memberikan prediksi yang akurat untuk kondisi saat ini dari objek investasi tersebut. Dan ini metodologinya itu meliputi beberapa tahapan ya. Tahapan pertama itu pengumpulan data. Di sini saya sudah mengumpulkan data historis yang berhubungan dengan pasar saham. Di sini saya mencari dataset lah ya. Datasetnya itu data histori pasar saham dari 10 perusahaan teratas. Saya sudah mencarinya dataset tersebut, dan nanti saya mendapatkan dataset ini dari internet. Saya mencarinya di situs Kaggle. Oke, yang kedua itu pemrosesan data. Nah, di sini ada proses pembersihan data, termasuk normalisasi dan pengelompokan data. Mengubah
close less from string ke numeric, menghitung return harian sebagai target risiko investasi, kemudian normalisasi fitur menggunakan skala min max atau standar scalar, kemudian seleksi fitur, memilih fitur paling relevan untuk penilaian risiko seperti close less, volume open high low, and return harian. Nah, terus kemudian metodenya ada pembagian data, membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Kemudian selanjutnya pelatihan model menggunakan algoritma SVM, menyesuaikan parameter SVM misalnya kernel C dan gamma melalui pencarian grid atau validasi silang. Yang selanjutnya menggunakan metrik evaluasi akurasi F1 score dan ROC atau menilai performa model pada data uji, menganalisis matriks kebingungan untuk memahami kesalahan klasifikasi. Nah, di sini seleksi fitur, pembagian data, pelatihan model, dan evaluasi model itu saya menggunakan script atau coding Python. Script atau coding Python. Nah, contohnya seperti ini. Ini datanya dan ini kodenya. Ini langkah 1 untuk memuat dataset. Kemudian seleksi fitur target itu saya sudah include di script Python ini semua. Ini pembagian dataset, terus standarisasi fitur, pelatihan model, evaluasi model, semuanya ini penyimpanan hasil. Nah, ini hasilnya disimpan dengan format Excel ya, format Excel. Jika ini di start, itu langsung akan mendapatkan hasilnya di Excel tersebut. Dan hasilnya saya akan jelaskan nanti. Nah, ini tentang metodologi. Nah, ini hasil dan pembahasan. Hasil dari pembangunan sistem diharapkan dapat menunjukkan bahwa model SVM ini yang dikembangkan mampu mengklasifikasikan atau memprediksi risiko investasi dengan akurasi yang tinggi. Pembahasan akan mencakup analisis terhadap kinerja modal. Dan kesimpulannya, pengembangan sistem pakar untuk penilaian risiko investasi dengan SVM ini memberikan sebuah alat yang berguna bagi investor untuk memprediksi atau penilaian risiko. Melalui sistem ini atau alat ini, nanti investor dapat membuat keputusan untuk yang lebih mendasar pada analisis risiko yang akurat dan terpercaya. Cukup sekian dari saya, semoga dapat membantu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.